marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sabtu pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Keren sekali. Tepuk tangan untuk semua. Ini semuanya hadir atau ada yang tidak sekolah? Hadir semua. Hadir semua? Hadir. Itulah mengapa saya senang dengan kelas ini, karena kelas ini itu anak-anak pada rajin sekolah. Hari ini pun tidak ada yang bolos sama sekali ya. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang menelaah informasi pada teks ulasan. Adakah yang masih ingat apa itu ulasan? Masih Pak. Apa ya, Riz? Ulasan adalah teks yang berisi penilaian suatu karya. Bagus sekali ya, Riz. Terus ada lagi? Ada Pak, ulasan bisa menjadi tolak ukur suatu karya. Maksudnya gimana itu? Gini Pak, kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan suatu karya tersebut. Ya, tepat sekali Rio. Ternyata ingatan kamu hebat juga ya. Nah, jadi pentingnya ulasan itu adalah sebagai tolak ukur karya itu baik atau tidak, layak atau tidak. Ingat, mengulas itu bukan berarti menghujat suatu karya, tapi mengulas itu adalah pertemuan kedua berarti ulasan, yaitu kita akan mengacu pada 3 tujuan. Yang pertama, kalian harus mampu menelaah struktur pada teks ulasan. Yang kedua, mampu menganalisis kaidah kebahasaan pada teks ulasan. Dan yang ketiga, mampu menentukan kalimat yang mengandung majas metafora pada teks ulasan. Hanya ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya, untuk sekarang kita akan belajar menelaah struktur teks ulasan dan kaidah kebahasaan pada teks ulasan. Di sini ada yang tahu apa itu struktur? Saya Pak. Topik? Struktur itu kerangka Pak. Ya, betul sekali. Struktur itulah kerangka. Dalam sebuah karangan, membuat suatu karangan atau apapun itu karya, pasti ada kerangka terlebih dahulu. Kerangkanya. Seperti kita membuat bangunan atau fondasi rumah, pasti ada kerangka heula. Bikin kerangka dulu. Fondasinya heula, rangkainya seperti apa, desainnya seperti apa. Dalam teks ulasan juga ada kerangkanya. Nah, terus apa saja struktur teks ulasan? Struktur teks ulasan apa saja? Struktur teks ulasan itu memuat di sini ada penjelasannya. Identitas karya. Yang pertama pada struktur teks ulasan adalah identitas karya yang tadi disebutkan oleh kalian. Nah, identitas karya di sini berkaitan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh karya yang diulas, misalkan judul, penulis, penerbit, dan lain-lain. Kalau kalian membaca suatu buku, pasti di sana akan ada penulis, pengarang, editor, tahun terbit, penerbit, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan identitas. Kalau film, ada sutradara, ada aktor, ada penulis naskah, ada produser, ada PH yang mengeluarkan. Itu disebut dengan identitas karya. Sama dengan lagu, identitasnya lagu oke. Siapa pengarangnya, saha grupena, saha menciptakannya, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan identitas karya. Dalam struktur ulasan harus ada identitas karya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, semenjak sepeninggal ayahnya, anak itu jarang keluar rumah. Ada kata semenjak. Waktunya jadi setelah ayahnya meninggal, anak itu jadi murung waktunya. Kemudian ada waktu
Abraham. Setelah itu ada kata waktu juga. Setelah diskusi mereka kembali ke sekolah. Jadi ini menunjukkan waktu karena konjungsi temporal dan tempo atau menunjukkan tentang waktu. Yang terakhir faedah kebahasaan adalah majas metafora. Majas metafora ini adalah perumpamaan membandingkan suatu dengan suatu hal lainnya. Contoh, ya. Di sini buah hati. Buah hati sebutan untuk panas. Ada lagi contoh yang kedua. Besar kepala. Sebutan untuk orang-orang yang sombong. Ada lagi selain ini, buah hati, besar kepala, banyak lagi. Buah bibir adalah bahan pembicaraan atau gosip. Ada lagi selain ini, anak bawah, terus lagi, keras kepala, tangan panjang itu merupakan majas metafora. Menyebutkan suatu tapi dengan membandingkan dengan hal yang lainnya. Mengerti sampai sini? Mengerti. Bagus. Jika sudah mengerti, tidak ada yang ditanyakan? Sekarang silakan buat kelompok. Grup berkelompok masing-masing. Ini kelompok berapa? Kelompok satu, berarti kelompok satu. Oh itu bahwa dia Pak bahwa sutradara Agung Bramantyo, produser Frederica, penulis Alim Studio, didasarkan dari Miracle in the Cell, dituduh oleh Iwan Chu, pemeran Novi Bastian, Graciela Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Rika Kelena, Indra Jaya, Rian Domani, Denny Sumargo, Mawar Bejuk, penata musik Purwacaraka, sinematografer Yunus Fasola, penyunting Sentot Said, perusahaan produksi Falcon Pictures, tanggal rilis 8 September 2022, durasi 145 menit, negara Indonesia, bahasa Indonesia. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Jadi identitas karyanya sutradara Hanung Bramantyo, produsernya Frederica, penulisnya Alim Studio. Ini adalah film diambil dari Miracle Kisah 7 oleh langsung dari film Korea. Nah, sekarang kelompok 2 struktur orientasi. Silakan kelompok 2 untuk berdiri. Silakan yuk. Orientasinya. Saudara Jack adalah seorang penjual bakwan berumur 20 tahun yang menyandang disabilitas intelektual serta ayah bagi putri Ika Kartika. Suatu hari tahun 2002, ia berteriak melihat anjing peliharaan melewati Wibisono, anak pelanggannya, mati ditabrak motor, namun disalahpahami sebagai dia yang membunuhnya. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 sinopsis. Silakan, Tata. Sinopsis.
Dodo dibawa ke sebuah kelas di mana ia diperlukan secara kasar, diperlakukan secara kasar oleh petugas serta sipir bernama Hendro Sanusi karena ia akan mendapatkan terlalaikan. Ia ditaruh di sel nomor 7 yang sudah dihuni Japra, Forman, Effendi, Zaki, Yunus, Bewok, Atmo, Gepeng, dan Asrul Bulek. Dengan cepat mereka bersahabat. Bagus sekali, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kelompok 4 analisis. Aduh, beberapa bulan kemudian setelah mengumpulkan beberapa bukti konflik, Hendro mengajukan banding, namun ini bertepatan dengan kembalinya Ayam Melati William sebagai gubernur, di mana ia mengatakan hukum kekerasan anak dan berarti kesempatan keluar sangat kecil. Ya, bagus sekali untuk kelompok 4 tepuk tangan lagi. Kelompok 5 evaluasi. Siapa kelompok 5? Yaris, silakan Yaris. Untuk struktur evaluasi pada kalimat dalam teks ini adalah pada tahun 2019 Kartika dewasa mengajak Japra dan teman-teman yang sekarang sudah bebas untuk ke pengadilan terakhir Dodo sebab dia sudah menjadi pengacara. Bagus sekali, tepuk tangan lagi. Sekarang kelompok yang ke-6 rangkuman. Silakan Hasan. Setelah menceritakan sisinya serta didukung kesaksian Hendro, ia menangis sambil menegaskan lebih banyak bukti-bukti, terutama bahwa hasil otopsi Melati tidak menunjukkan kekerasan fisik atau seksual. Ia juga berargumen bahwa banyak penyandang disabilitas sudah menderita seperti ayahnya. Pada akhirnya, Dodo dinyatakan tidak bersalah. Keluar dari pintu gerbang lapas, Kartika melihat ayahnya terbang keluar lapas dengan balon udara sesuai mimpinya untuk terbang bertemu istrinya. Simbolisme akan ketiadaan. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Itulah tentang struktur. Sekarang ke depan untuk satu orang ya, tiap kelompok untuk tuliskan di sini kaidah pembahasannya. Yang pertama kelompok 1, silakan ke depan. Topik. Ya, sip, bagus sekali. Baik, anak-anak semuanya, pembelajaran mengenai struktur teks ulasan dan kaidah ulasan sudah selesai dan saya harap kalian sudah sangat bisa sekali. Untuk penilaiannya sangat bagus sekali. Semuanya dapat nilai A. Tepuk tangan untuk semua. Untuk materi selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar cara menulis teks ulasan dengan baik sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Sekian pertemuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.